Halo semua, ketemu lagi bareng saya Iksan. Oke guys, akhirnya smartphone yang paling saya tunggu-tunggu di bulan ini sampai juga ya di atas meja unboxing saya. Dan ini adalah smartphone Xiaomi 11T, dimana ini adalah salah satu dari dua buah smartphone yang baru-baru ini dirilis oleh Xiaomi untuk pasar Indonesia tentunya. Tapi sebelumnya saya mau mohon maaf sedikit ya guys ya, kalau saya ini bisa dibilang agak telat untuk bikinin video unboxingnya. Ini dikarenakan unit yang saya pegang ini adalah unit hasil pembelian lewat jalur pre-order, jadi bukan unit pinjaman apalagi unit endorsement dari pihak Xiaomi. Tapi nggak masalah ya, semoga aja ada informasi yang mungkin belum kalian ketahui, atau ada beberapa informasi yang mungkin aja bermanfaat buat kalian yang memang lagi ngincer smartphone ini tentunya. Oke guys, kalau kita bahas soal Xiaomi 11T yang dimana ini adalah versi regulernya, dan ada satu lagi yaitu versi yang Pro-nya yaitu Xiaomi 11T Pro. Kenapa nggak saya ambil yang seri Pro-nya? Itu dikarenakan memang agak susah ya buat ngedapetin yang seri Pro-nya, alias smartphone yang seri Pro-nya itu bisa dibilang goib. Padahal stoknya itu banyak ya guys ya, cuman kemarin saya mau coba check out ya, di menit-menit awal itu saya udah nggak kebagian, dan memang luar biasa. Terbukti Xiaomi itu selalu membuat antusiasme para fans, bahkan orang awam ya mungkin yang baru mengenal Xiaomi itu ya punya daya tarik sendiri ya, selain karena harganya, spek yang ditawarkan juga memang nggak main-main guys. Oke, sekarang kita lanjut aja ngebahas soal smartphone yang lagi saya pegang ini yaitu Xiaomi 11T, dimana kalau kita lihat ya guys, di bagian packaging boxnya ini tampilannya cukup sederhana tanpa ada tampilan display smartphone-nya di bagian depannya ini. Di sini ketulis 108 megapiksel ultra clear kamera. Jadi ini membuktikan untuk lensa kamera utamanya pastinya sudah 108 megapiksel. Di sini ketulis logo Xiaomi, dan di sini ada tulisan 11, dan di bagian bawah ini ketulis Xiaomi 11T yang ada logo 5G-nya. Berarti smartphone ini sudah mendukung jaringan sinyal 5G jika kalian berada di jangkauan sinyal 5G tentunya. Nah, kalau kita lihat di sisi kanan ini seperti biasa hanya ketulis Xiaomi 11T. Di sisi sebelah kiri juga ketulis Xiaomi 11T, dan di sini ada label garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia kayak gitu. Dan kalau kita lihat di sisi bagian atas ketulis Xiaomi aja, di bagian bawah ini polos aja kosong kayak gini guys, dan langsung aja kita ke key selling point pada bagian belakang box dari Xiaomi 11T-nya ini. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini ketulis dibuat di Indonesia, dan di sini ada beberapa bisa dibilang ada 4 key selling point yang dijual atau yang ditawarkan oleh Xiaomi di Xiaomi 11T-nya ini. Kalau kita lihat seperti yang kita lihat di bagian depannya tadi, di sini jelas ketulis 108 megapiksel untuk lensa kamera utamanya, di mana di sini ada ketulis tagline Pro Grade kamera ultra wide and tele macro lens. Berarti ini setupnya bisa dibilang triple kamera ya guys ya. Kemudian di sini untuk bagian layarnya dia sudah menggunakan panel layar berjenis AMOLED dan mendukung fitur refresh rate layar tinggi 120 Hz tentunya. Dan kemudian di bagian bawahnya ini ketulis kecil kalau ini udah dual speaker atau bisa dibilang stereo speaker dengan kualitasnya tuh udah Dolby Atmos. Wah, saya rasa kalian yang suka nonton film apalagi dengerin musik di smartphone ini tuh bakal dimanjain banget tentunya. Dan kalau kita lihat di key selling point yang ketiga, di sini udah jelas kalau chipset yang dipakai adalah Dimensity 1200 ya dari MediaTek yang ada embel-embel ultranya. Nah, ini yang membuat saya juga tertarik buat ngebahas smartphone ini, karena Dimensity 1200-nya ini ada embel-embel ultranya guys. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya ini untuk struktur fabrikasinya ini sebesar 6 nanometer, dan kemudian di sini udah dual 5G juga ya, up to 3.0 GHz. Nah, yang terakhir adalah key selling point soal pengisian daya cepatnya, dimana ini sudah support pengisian daya cepat sebesar 67 watt nih guys. Wow, luar biasa ya, dengan kapasitas baterainya di sini 5000 mAh, dimana menurut saya untuk kapasitas daya baterainya juga ini udah tergolong cukup besar guys. Nah, untuk unit yang saya beli ini adalah varian warna Meteorite Grey ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli itu ada 3 varian warna. Yang satu ini adalah Meteorite Grey yang saya pegang ini, dan kemudian yang kedua ada Moonlight White ya kalau nggak salah guys, dan yang ketiga itu ada blue-nya gitulah, saya lupa apa namanya. Dan untuk varian RAM-nya ini ada 8 GB dan memori internalnya 256 GB. Oke, itu aja yang bisa dibahas dari bagian packaging boxnya. Sekarang kita langsung aja unboxing smartphone Xiaomi
11T-nya tentunya. Dan ini masih tersegel ya guys ya. Nah, semoga unit saya nggak ada masalah ya. Ya, jadi ini dia guys isi dalam paket pembeliannya atau isi di dalam boxnya. Dan seperti biasa kita mendapatkan satu buah kartu ucapan atau sambutan dari Alvinse selaku Country Director Xiaomi di Indonesia. Oke, kita singkirin dulu dan kita lanjut ke bagian ini guys. Nah, biasanya di bagian ini kita mendapatkan buku garansi dan juga panduan manual cepat. Nah, ya bener aja, kita mendapatkan kartu garansi dan juga buku panduan manual cepat ya. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu cara menggunakan smartphone-nya, kalian bisa baca buku ini guys. Dan ini ada satu buah jelly case atau clear case ya. Seperti biasa Xiaomi nggak pernah telat atau nggak pernah pelit untuk memberikan aksesoris tambahan di setiap produk terbarunya. Ini udah lumayan banget ya untuk clear case-nya. Oke, dan di sini kita mendapatkan satu buah SIM tray ejector tentunya ya, seperti yang kalian bisa lihat seperti ini bentuknya. Dan oke, kita singkirin dulu. Dan ini smartphone-nya, tapi kita mau coba cek di bagian bawahnya dulu nih guys. Iya, penasaran ya, apakah kita mendapatkan kepala charger yang sudah 67 watt? Oke, kita ke bagian ini dulu. Nah, ini kita sudah mendapatkan satu buah kabel charger ya, yang pastinya sudah USB Type A to USB Type C. Nah, kita cek dulu. Oke, ini agak keras ya. Nah, ini sudah USB Type A ya, dan berwarna orange. Dan untuk satunya lagi adalah USB Type C. Kali aja kalian penasaran kan? Nah, jadi seperti ini guys untuk kabel chargernya. Dan ini adalah kepala chargernya. Kita cek dulu ya. Nah, kalau kita lihat dia sudah ketulis 67 watt, dimana artinya kalian bisa langsung menggunakan fitur pengisian daya cepatnya yang output maksimalnya itu 67 watt guys. Dan kalau kita cek di bagian sini ya betul aja di sini untuk fast outputnya itu bisa di 5,20 volt dan juga 6,2 sampai 3,25 ampere ya guys. Di sini kalau aku tulis, nah kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Jadi kayak gitu, semoga kelihatan. Dan yang terpenting untuk kepala chargernya ini udah pasti support dengan pengisian daya cepat 67 wattnya. Oke, jadi itu aja yang bisa kita bahas dari aksesoris atau paket pembelian di dalam boxnya. Sekarang kita singkirin dulu, kita rapihin supaya bisa lebih fokus ke smartphone Xiaomi 11T-nya ini. Ya, jadi ini dia guys smartphone Xiaomi 11T-nya, dan di sini ketulis 4 key selling point yang udah saya bacain di bagian belakang boxnya tadi. Dimana di sini ketulis sama ya, yaitu 108 megapiksel untuk lensa kamera utamanya. Untuk panel layarnya ini sudah AMOLED dan punya fitur 120 Hz untuk refresh rate layarnya. Kemudian di sini untuk chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 1200 yang ada ultranya, dan di sini untuk pengisian daya cepatnya sebesar 67 watt nih guys. Oke, sekarang kita kletek aja ya supaya kita langsung lihat bagian smartphone-nya. Ya, nah ini masih ada stiker, kita kletekin dulu ya guys. Oke, semoga nggak ngebekas. Ya, mulus. Nah, jadi ini dia guys tampilan real dari smartphone Xiaomi 11T-nya. Nah, kalau kalian perhatiin ya, ini tuh memang agak mirip-mirip ya sebenarnya untuk modul atau bumper kameranya dengan desain di Poco F3. Jadi kayak gabungan Poco F3 dengan Mi 10T Pro ya guys, atau Mi 10T series kemarin. Tapi ya menurut saya ini tetap cakep ya kalau misalnya kita lihat untuk finishing back covernya ini sebenarnya glossy ya, cuman punya motif atau pattern itu kayak garis-garis gitu guys. Dan ini cakep sih menurut saya ketimbang warna lainnya. Jadi kelihatan lebih elegan gitu ya tampilan dari back cover yang berwarna hitamnya ini. Nah, di sini tuh ketulis Xiaomi 5G ya guys ya, dan kalau kita lihat atau kita perhatikan secara detail di bagian bumper kameranya ini, bener aja ini tuh setupnya triple kamera, dimana ini adalah lensa kamera utama 108 megapiksel. Kemungkinan ini adalah kamera telemakronya ya guys ya, yang punya resolusi 5 megapiksel, dan adalah kamera ultrawide di bagian tengah ini yang beresolusi sebesar 8 megapiksel. Dan di sini ketulis 108 megapiksel
AI kamera ya guys ya, dan ada dua buah bahkan ya LED flash di bagian bumper kameranya ini. Cuman untuk yang ini saya kurang tahu ini apaan ya. Mungkin buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar tentunya. Oke, kalau kita cek di bagian sisi atas dulu ya. Nah, di bagian sisi atas ini ada satu buah lubang mikrofon dan satu buah grill speaker nih guys. Dan kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, di sini ada satu buah volume rocker ya, atau volume up and down. Dan kemudian di sini ada satu buah tombol power yang fungsinya bisa menjadi tombol power tentunya, dan bisa menjadi tombol fingerprint scanner, karena walaupun memang ini smartphone yang sudah berlayar AMOLED, kalian nggak bisa melakukan fingerprint scanner di bagian layarnya ini. Ya wajar aja sih ya guys, karena harganya juga cukup terjangkau dengan spek yang seperti ini. Oke, berikutnya di bagian bawah ini guys, dia ada satu buah, SIM tray-nya itu ada di bagian bawah ternyata ya, kirain saya ada di bagian kiri. Tapi nanti kita buka ya, kita lanjut aja. Di sini ada satu buah lubang mikrofon, satu buah port USB Type-C, dan satu buah grill speaker tambahan ya, karena memang sudah dual speaker pastinya, jadi udah ada dua di atas dan bawah. Dan di sebelah kiri ya ini polos aja, jadi nggak ada apa-apa nih guys. Nah, ini berarti untuk Xiaomi 11T ini nggak ada lubang atau port jack audio 3,5 mm nya. Jadi buat kalian yang mungkin butuh untuk kabel atau lubang jack audio 3,5 mm nya, kalian nggak dapetin di smartphone Xiaomi 11T ini, 11T-nya ini guys. Dan uniknya di smartphone ini nggak diberikan dongle tambahan atau ya kayak port tambahan yang ada di Poco F3 itu ya guys ya. Saya nggak tahu kenapa nggak disediain, tapi ya udahlah ya, mungkin karena untuk mengurangi budget juga ya guys, atau bisa harganya itu supaya bisa masuk akal gitu ya buat dijual dengan spek yang seperti ini. Oke, saya coba buka dulu ya slot SIM tray-nya ini seperti apa, apakah dedicated, hybrid, atau sandwich. Kita coba cek ya, kita lihat. Ya, untuk slot SIM tray-nya ternyata ini sandwich ya guys ya. Jadi kalian bisa menggunakan dual SIM card. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan memori eksternal, sepertinya nggak bisa di smartphone Xiaomi 11T-nya ini. Karena ini kalau kita lihat ya, dudukannya ini nggak ada dudukan untuk slot micro SD-nya guys ya. Ya, jadi ya cuman menurut saya ini udah cukup lumayan ya guys ya, karena memorinya sudah besar sebesar 256 GB. Jadi saya rasa udah cukup lah ya buat memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari. Oke, nah karena ini adalah smartphone baru seperti biasa ya guys ya, kita coba nyalain dulu dan kita bakal setting-setting lalu install beberapa aplikasi buat ngecek dalaman software dari Xiaomi 11T-nya ini. Oke, jadi ini dia guys tampilan layar awal atau layar home screen dari smartphone Xiaomi 11T-nya. Nah, sebelum saya berlanjut, tadi saya kelupaan ya buat ngasih tahu untuk resolusi kamera selfie-nya ini adalah sebesar 16 megapiksel nih guys. Jadi buat kalian yang doyan selfie, pastinya bakal dapat kualitas gambar yang baik juga ya dari smartphone ini. Oke, di awal saya nyalain smartphone-nya tadi, saya perhatiin ya dari warna yang ada di wallpaper-nya ini dan juga icon-icon aplikasinya itu bener-bener bagus banget ya guys ya. Jadi warnanya tuh pop up atau bisa dibilang vivid kayak gitu ya guys. Jadi bener-bener nggak salah sih kalau misalkan bisa dibilang kualitas dari layar Xiaomi 11T ini bener-bener unggul ketimbang smartphone-smartphone lain di kelasnya tentunya. Karena selain dengan refresh rate layar 120Hz, kemudian panel layar AMOLED, smartphone ini tuh juga sudah memiliki atau bisa mendukung tampilan HDR10 Plus ya guys ya. Jadi buat kalian yang doyan nonton film di Netflix, apalagi nonton drakor kayak gitu, pastinya bakal dimanjain banget dengan kualitas gambarnya. Dan kalau kita perhatikan guys, untuk bezelnya ini nggak bisa dibilang tipis ya, jadi masih kerasa banget ya ada bezelnya. Cuman saya rasa ya udah cukup lumayan ya, kalau misalkan kalian lihat atau kalian perhatikan, ini juga cukup simetris untuk sisi kanan dengan sisi kirinya dan sisi atas dengan sisi bawahnya kayak gitu guys. Dan itu desain layarnya pansol ya, jadi bukan water drop display
display yang kalau saya perhatikan juga ini layar punch hole-nya atau lubang lensa kamera selfie-nya ini saya rasa udah lebih kecil ya ketimbang yang sebelum-sebelumnya, seperti itu guys. Oke, sekarang kita lanjut buat ngebahas softwarenya ya. Tentunya ini adalah bagian yang paling menarik dari smartphone Xiaomi. Kalau kita lihat smartphone awal, software awal maksud saya guys ya, dari Xiaomi 11T ini sudah menggunakan versi MIUI 12.5.1 dengan basis Android-nya adalah versi 11 nih. Oke, nah ya, jadi versi Android 11 dengan MIUI versi 12.5.1. Nah, kalau kita perhatikan di sini penyimpanannya itu 256 GB dengan yang terpakai sekitar 26,8 GB. Nah, jadi tadi saya udah install ada sekitar 2 aplikasi ya guys, yaitu AIDA 64 dan SensorBox. Tentunya di sini untuk ngecek berapa memori internalnya itu sebenarnya sisanya berapa, dan hardware lainnya itu apakah sesuai apa enggak, jadi kayak gitu ya guys ya. Dan kita cek aja langsung menggunakan aplikasi AIDA 64. Sekarang kita ke bagian sistem dulu nih. Nah, di bagian sistem ini ada hal yang menampilkan soal penyimpanan internal yang tersedia. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini tuh penyimpanan internal yang tersedia malah terbaca 213,5 GB. Yang artinya ini melebihi dari apa yang ditampilkan di menu tentang ponsel tadi ya, dimana terbacanya itu 26,8 GB untuk yang terpakainya. Tapi kalau kita jumlah di bagian 213 ini, saya rasa nggak ketemu 256-nya ya guys. Jadi saya rasa lebih dari 26,8 GB untuk penggunaan memori di awal-awal kita nyalain smartphone-nya. Karena ini saya AIDA 64 dengan sensor box itu nggak terlalu gede ya guys, untuk penggunaan memorinya hanya sekitar 50 MB aja, jadi nggak nyampe 1 GB gitu. Nah, ini yang menarik untuk versi Bluetooth-nya, dia sudah menggunakan versi Bluetooth yang terbaru nih guys, yaitu 5.2. Jadi buat kalian yang suka atau doyan menggunakan TWS, pastinya bakalan dimanjain banget dengan hasil kualitas keluaran suaranya dengan Bluetooth yang versi terbaru ini guys. Jadi latensinya rendah yang benar-benar asik banget kalau kita pakai TWS gitu guys. Apalagi ya memang untuk smartphone itu nggak disediain jack audio 3,5 mm, yang artinya kalian mau nggak mau harus punya maksud saya harus punya TWS yang bisa dibilang mumpuni ya buat kasih kenyamanan kalian saat menggunakannya kayak gitu guys. Nah, selanjutnya kita ke bagian CPU guys. Di bagian CPU ini terbaca ya untuk MediaTek Dimensity 1200-nya, dan kemudian untuk struktur fabrikasinya juga terbaca sebesar 6 nanometer. Jadi sesuai ya dengan key selling point tadi. Dan kemudian kalau kita cek di bagian layar, ini layarnya juga sudah beresolusi Full HD Plus, yaitu 1080 x 2400 pixel, dan di sini untuk refresh rate masih kebaca 60 Hz karena saya mungkin masih menggunakan settingan adaptifnya ya, karena tadi ketulis adaptive sync seperti itu guys. Dan kemudian kita lihat untuk kondisi baterai. Nah, ini baterainya ya, kapasitasnya juga 5000 mAh yang kebaca di aplikasi AIDA 64-nya. Jadi benar-benar semuanya sesuai dengan apa yang ada di ketulis di bagian belakang boxnya tadi. Selanjutnya kita cek di bagian sensor box ya guys, buat ngecek sensor-sensornya tentunya. Nah, untuk sensor-sensornya ini wow, menarik ya guys ya. Biasanya itu smartphone lain itu sensor tekanan itu selalu absen ya, tapi di smartphone Xiaomi 11T ini dia itu ada loh guys. Jadi sensor tekanan ini hidup meskipun untuk sensor suhunya ini absen juga ya. Jadi ya bisa dibilang untuk sensor ini bisa dibilang cukup komplit ya. Jadi buat kalian yang suka dengan sensor-sensor yang seperti ini bisa jadiin pertimbangan juga nih guys ya buat ngepick atau ngebeli smartphone Xiaomi 11T series ini. Kalau kita lihat untuk sensor giroskopnya pastinya harusnya sih udah hardware ya. Jadi dengan harga segini kalau Xiaomi nggak ngasih giro hardware, saya rasa sih bakalan kena bully ya. Saya rasa sih ini benar-benar hardware ya, cuman ya bakal saya coba nanti di video gaming test untuk dipakai main game PUBG Mobile tentunya. Oke, jadi tadi saya udah install ya, sengaja saya baru install 2 aplikasi ini, dan yang terakhir nanti saya bakal kasih lihat untuk uji skor AnTuTu benchmarknya. Karena kenapa nggak saya install dulu, karena supaya real aja ya tadi untuk penggunaan memori internal di awal smartphone ini berapa gitu ya. Jadi karena memang selalu diminta sama kalian yang suka nonton video unboxing, jadi ya saya bakal download AnTuTu benchmarknya belakangan kayak gitu guys.
Oke, jadi ini dia guys skor AnTuTu benchmark dari smartphone Xiaomi 11T 5G yang menggunakan chipset dari MediaTek Dimensity 1200 yang ada embel-embel ultranya. Nah, kalau kita perhatikan ya, memang skor AnTuTu benchmarknya ini entah kenapa menurut saya seharusnya bisa mendapatkan skor AnTuTu benchmark di kisaran 550 ribuan, tapi di sini ternyata hanya mendapatkan skor di 489 ribuan. Dan ini saya menggunakan aplikasi AnTuTu benchmark di versi 9.2.1 di mana ini adalah versi yang paling baru dari AnTuTu benchmarknya. Nah, kalau diperhatikan ya, untuk skor CPU dan GPU-nya ini timpang banget ya guys ya, di mana selisihnya tuh hampir sekitar 50% dari skor GPU-nya ya, di mana untuk skor CPU-nya ini 100 ribuan, sedangkan skor GPU-nya ini di kisaran 199 ribuan. Mungkin saya rasa memang butuh pengoptimalan lagi ya guys ya untuk chipset ini di software MIUI-nya, dan berharap aja di update berikutnya untuk skor AnTuTu benchmark ini bisa lebih ditingkatkan lagi ya, dan lebih optimal lagi karena memang update UI-nya tadi guys. Tapi saya rasa dengan skor AnTuTu benchmark seperti ini, buat kalian yang mungkin bermain Mobile Legends, PUBG Mobile, atau mungkin bahkan Genshin Impact, saya rasa ini udah cukup banget ya buat kalian pakai untuk bermain game tentunya. Nah, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja yang bisa saya bahas dari smartphone Xiaomi 11T 5G-nya ini. Nah, sedikit impresi dari saya guys ya, ini benar-benar menarik banget buat kalian yang memang lagi cari smartphone dengan budget yang relatif terjangkau tapi punya spek yang tinggi. Nah, saya tuh tertarik juga nih guys ya, selain dari chipset Dimensity-nya tadi, ternyata layarnya ini bisa kalian dapetin banyak hal banget nih guys ya, selain 120Hz tadi dan juga panel layar AMOLED, ternyata smartphone ini juga sudah dilindungi dengan perlindungan layar Corning Gorilla Glass Victus dan juga satu buah screen protector tambahan supaya kalian bisa lebih nyaman dan aman ketika kalian menggunakan smartphone ini sebagai penggunaan sehari-hari atau untuk penggunaan bermain game yang continue kayak gitu ya guys. Saya rasa ini bakalan aman banget dari goresan-goresan kecil tentunya. Nah, jadi ya kayak gitu aja guys yang bisa saya kasih tahu ke kalian, dan seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini, kalian jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Ihsan pamit, dan sampai kita ketemu lagi di video unboxing berikutnya.